Halo semuanya, saya Samadina Aulia dan teman-teman saya Karun Jovelino, Jika Putri Roslin dan Elsia Talita Kaza dari SMK Negeri 1 Kota Malang akan mewawancarai pemilik dari toko bangunan yang berada di Janti ini ya Mas? Iya, betul. Sebelumnya boleh saya tanya namanya siapa? Nama saya Okta Triananto Arman Putra. Kalau posisi di sini sebagai Direktur Administrasi di Berkat Mulia. Sebelumnya saya izin akan mewawancarai Masnya tentang sejarah dari toko bangunan ini. Yang pertama, permisi ya Mas, saya pakai bahasa Inggris. What is the workflow for purchasing merchandise in a building materialist store? Untuk terkait alur pembelian atau workflow-nya, kita biasanya mendapatkan PO dari pabrik-pabrik. Kita lakukan penawaran harga sebelum ada PO-nya. Lalu barang-barang apa saja kita baru siapkan kita tawarkan nih ke perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau memang harganya cocok, PO-nya turun, baru kita pengiriman ke pabrik. Berarti pre-order dulu ya Mas, sebelum pre-order biasanya kita pabrikan minta nih apakah ready barang-barang seperti ini, kita lakukan penawaran harga nih, harganya segini-segini. Kalau mereka pabriknya cocok, mereka melakukan purchase order atau PO tadi, PO-nya turun, kita sediakan sampai pengiriman. Distribusinya juga dari Berkat Mulia juga kita lakukan, ada beberapa armada, ada 2 pick up di sini, biasanya kita lakukan untuk distribusi ke pabrik terkait. Yang kedua, how are sales transactions recorded manually or using an application? Kalau di sini kita lakukan pencatatannya secara Excel. Berarti aplikasi ya Mas ya? Melalui aplikasi Microsoft Excel. Sejauh ini belum menggunakan aplikasi kasir yang seperti tersedia. Kita masih Excel aja di sini. Lebih gampang ya Mas? Iya, karena kita lebih simpel sih, masih sederhana. Mungkin kalau kedepannya semakin besar, mungkin ada kemungkinan untuk menggunakan aplikasi kasir. Selanjutnya, how does the store accept digital payment? Kita biasanya menggunakan aplikasi Kris, bisa. Kalau pembeliannya secara offline atau online, kita bisa melalui BG atau juga transfer melalui rekening. Iya, ngomongnya ada. Selanjutnya, what challenge does a building material store face in competition with online store atau marketplace gitu Mas? Kalau tantangannya ya biasanya kan karena banyak nih toko bangunan terutama di Malang, otomatis kita harganya pasti bersaing. Ya kita nggak hanya harganya aja, tapi juga kita menawarkan kualitas yang baik gitu ya. Kualitas juga pelayanan untuk kita mengarahkan apa yang baik untuk dibeli. Ini tidak hanya menjual, tapi kita biasanya melakukan konsultatif selling istilahnya. Jadi kalau beli kran nggak perlu kran aja, tapi ini loh, kran ini lebih cocok untuk bapak atau ibu seperti itu. Jadi kita menawarkan yang lebih bagus, lebih bagus meskipun harganya juga bersaing sih. Ya. Seperti itu aja sih tantangannya. Untuk lebih kita menawarkan poin plus dari toko kita aja. Perkenalkan, nama saya Carol. Kali ini saya akan mewawancarai. What are the main duties of cashier in building material store? Untuk tugas utama seorang kasir di toko bangunan pastinya untuk mendata apa saja barang yang dibeli oleh customer. Kalau secara offline kita kasir juga melakukan pembuatan nota, menerima pembayaran cash atau pembayaran QRIS. Jika pembeliannya oleh pabrik atau secara online, kita kasir juga mendata barang-barang apa saja, lalu kita buatkan invoice atau nota untuk kita tagihkan ke pabrik yang memesan di toko bangunan. In your opinion, is opening a new building material store in the area still a promising opportunity? Apakah untuk membuka toko bangunan di sebuah daerah masih menjanjikan? Menurut saya masih ya, karena kalaupun kita membangun di sebuah daerah itu tidak melulu pembelian secara online ya. Kalau kita secara offline atau ada toko di sekitar daerah-daerah kita masing-masing, otomatis kita lebih tahu barangnya seperti apa, kita bisa melihat apakah barangnya sama seperti yang kita inginkan atau enggak. Kalau kita hanya melihat pembelian secara online kan kadang fotonya aja bagus, ternyata yang datang tidak seperti yang terlampir di foto seperti itu. Menurut saya masih menjanjikan untuk dibangun toko bangunan di daerah-daerah. Mengapa pencatatan transaksi menjadi penting dalam kegiatan ekonomi toko bangunan?
kenapa pencatatan transaksi menjadi penting di toko bangunan, karena kita berkaitan dengan stok ya. Stok kan terutama barang-barang di toko bangunan itu kan enggak besar sampai kecil, itu ada kayak paku, semuanya itu harus tercatat dengan baik agar tidak terjadi selisih ya di stok. Kalau kita mencatatnya stoknya ada, ternyata di kenyataannya itu miss, itu makanya diperlukan pencatatan transaksi secara detail, dimulai dari kita belinya di mana, jumlahnya berapa, kita lakukan pencatatan di kartu stok seperti itu agar balance antara keadaan di real toko dengan di sistem seperti itu. Jadi menurut saya tetap penting pencatatan. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan seorang kasir ketika melayani pembeli? Untuk sikap yang harus ditunjukkan seorang kasir, pastinya kita harus ramah kepada pembeli, tidak membeda-bedakan pembeli. Kita juga harus memiliki produk knowledge yang baik sehingga kita dapat melakukan seperti yang tadi saya sampaikan, konsultatif selling. Jadi pembeli tidak hanya misalnya membeli keran, tapi kita mengetahui keran ini yang lebih cocok untuk diaplikasikan ke toko atau rumah atau calon customer kita seperti itu. Jadi harus mempunyai produk knowledge yang baik dan juga harus ramah pastinya. Lalu bagaimana cara menjaga gudang toko bangunan agar tetap aman dan tidak membahayakan pekerja? Untuk cara menjaga gudang toko biar aman, pastinya kita di sini ada CCTV untuk aman, juga harus menggunakan sepatu tadi untuk memindahkan atau menyusun barang. Kita harus menggunakan sarung tangan jika memang barangnya seperti besi atau triplek atau kayu, sehingga keselamatan kerja di karyawan di tempat kerja juga dapat terjaga dengan baik. Saya Cika Putri Roselin akan melanjutkan wawancara kali ini. How does a building material store contribute to the economic development of the surrounding community? Kalau bagaimana toko bangunan berkontribusi ke masyarakat sekitar, ya kita dengan adanya toko bangunan di daerah Jambi ini, masyarakat sekitar juga menurut saya cukup terbantu ya, untuk tidak perlu terlalu jauh membeli toko bangunan di tempat lain, misalnya di daerah Sukun, di daerah perumahan sini kan dekat dengan perumahan juga ya, atau dengan puskesmas, dengan toko-toko di sekitar sini itu terbantu dengan adanya toko bangunan kita di sekitar sini. Menurut saya itu juga berkontribusi terhadap memangkas waktu untuk pembelian di toko bangunan yang lain, tidak mencari-cari lagi, tapi kita dengan adanya kita di tengah-tengah Jambi ini, masyarakat sekitar menurut saya cukup terbantu dengan dibangunnya toko bangunan berkat mulia. Bagaimana cara bersaing dengan toko bangunan lain di sekitaran Janti sini? Kalau bagaimana cara kita bersaing, terutama pastinya customer mencari harga yang terbaik ya, tapi juga diimbangi dengan kualitas ya. Kalau di Berkat Mulia ini yang kita tawarkan tidak hanya harganya yang kompetitif juga, tapi barangnya juga kita pastikan berkualitas, dan juga kita memiliki itu tadi yang pernah disampaikan tadi, untuk produk nulisnya kita menguasai dengan baik, dengan kita menawarkan produk yang lebih baik ini, merek ini, sehingga pembeli tidak hanya asal membeli, tapi mendapatkan pengetahuan baru untuk apa yang ingin calon customer kita pilih. Apa kelebihan menggunakan Microsoft Excel dibandingkan pencatatan manual? Pastinya kalau dibanding dengan pencatatan manual, untuk penggunaan Microsoft Excel lebih simpel, dan juga kan di Microsoft Excel itu banyak rumus-rumus yang bisa kita terapkan secara langsung ya, tidak perlu menjumlah dengan kalkulator, tapi sudah lakukan kan pakai sum semacam itu. Juga kita untuk pelaporannya lebih mudah kita sampaikan